Kalau kita melihat keadaan dunia, ya, maka kita sebenarnya ini sedang masuk dalam fase akhir, ya, yang dikatakan oleh Yeshua penderitaan menjelang zaman baru, saudara, ya, di mana segala sesuatu sedang terjadi tepat di depan mata kita. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara. Semua nubuatan-nubuatan yang ditulis dalam kitab suci itu sedang mengarah kepada satu, yaitu kedatangan Yeshua HaMashiach. Dan itu satu persatu sudah mulai digenapi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kerajaan bangkit melawan kerajaan. Ya. Saat ini bangsa masih memiliki kedaulatan, ya, atas wilayahnya masing-masing. Namun, saudara, akan datang masanya di mana akan muncul 10 kerajaan yang akan menguasai dunia di bawah pimpinan anti-Hamasiyah. Ya. Nah, saudara, ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu lihat, bangsa-bangsa ini belum terbagi di dalam 10 kerajaan, belum. Tapi nubuatan ini akan segera digenapi nanti, segera, tidak akan lama. Nanti saya akan buktikan dan saya akan tampilkan fakta-fakta di hadapan saudara sambil kita melihat dasar daripada firman atau daftar Elohim untuk kita memahami kerajaan anti-Hamasiyah itu sedang mulai akan menunjukkan eksistensinya di dunia ini. Nah, ya, jadi 10 kerajaan itu akan segera bangkit. Dan itu harus menggenapi apa yang daftar Elohim tulis. Oke, kita akan melihat dulu dasar ayatnya. Ya. Saudara, mari kita lihat dalam kitab Daniel pasal 7, ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Daniel pasal 7, dan saudara dengar baik-baik, dan boleh lihat di layar, ya, ayat yang ke-7. Dan setelah itu aku melihat dalam penglihatan malam, dan tampaklah binatang yang keempat itu, yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat, dan dia mempunyai gigi besi yang besar, yang melahap dan meremukan, serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu, dan dia mempunyai 10 tanduk. Bapak Ibu perhatikan, saya pernah sampaikan tentang binatang, 4 binatang yang ada dalam penglihatan mimpi daripada Nabi Daniel. Dan 3 binatang sebelumnya itu sudah pernah ada. Dan yang dilihat oleh Daniel ini adalah binatang keempat yang lebih spesifik di situ digambarkan, lebih menakutkan, lebih mengerikan, dan sangat kuat. Dia mempunyai gigi yang besi yang besar. Ini melambangkan kekuasaan, power yang bisa menghancurkan bangsa-bangsa. Dia akan melahap dan meremukkan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Ini melambangkan satu kekuatan yang sangat besar di mana kerajaan daripada binatang ini akan dengan mudah menghancurkan kedaulatan sebuah bangsa atau sebuah negara yang tidak mau tunduk kepada sistemnya. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu, sangat penting, ya. Kita harus benar-benar paham dan mengerti. Lalu dikasih keterangan di situ. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu, dan dia mempunyai 10 tanduk. Nah, Bapak Ibu garis bawahi di situ. Nabi Daniel memberikan satu clue di situ bahwa kerajaan terakhir daripada binatang ini, dia mempunyai 10 tanduk. Nanti kita akan lihat, ya. Dan itu diteguhkan, saudara, oleh kitab Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ya, sama, saudara. Wahyu pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan aku berdiri di atas pasir tepi laut, dan aku melihat seekor binatang buas yang muncul dari laut, yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk. Perhatikan, ada 10 tanduk, ya. Dan di atas tanduknya ada 10 mahkota. Ini berbicara raja. Ada 10 raja yang nanti akan bangkit
bersamaan dengan munculnya binatang ini. Dan pada kepala-kepalanya ada nama hujatan. Berarti binatang yang akan muncul ini akan mengajak 10 raja yang berkuasa di masa itu, dan mereka akan menghujat Elohim semesta alam. Ya, berarti ini kerajaan daripada anti Hamasia yang dilihat oleh Nabi Daniel tadi. Dan itu kembali diteguhkan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dan binatang buas yang aku lihat itu serupa macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Kalau Nabi Daniel melihat itu giginya seperti besi. Jadi kalau Rasul Yohanes melihat seperti singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan wewenang yang besar. Nah, Bapak Ibu, Saudara, binatang yang keluar dari dalam laut inilah anti Hamasia. Di mana di situ dikatakan dia memiliki 7 kepala. Ini berbicara 7 kerajaan. Nanti saya akan bahas ya. Kerajaan apa saja itu, karena saya pernah bahas di zaman yang lalu ya, ketika saya membahas kitab Daniel. Nah, lalu di atas kepalanya itu ada 10 tanduk. Ini berbicara 10 raja, karena di situ dikasih keterangan di atas kepala daripada tanduk itu ada yang namanya mahkota. Berarti ini berbicara kingdom, kerajaan. Nah, 10 raja yang nanti akan memerintah bersama dengan anti Hamasia. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita belajar tentang akhir zaman, saudara hanya fokus kepada si anti Hamasianya. Kita lupa bahwa anti Hamasia berkuasa dengan begitu besar, menginjak-injak segala bangsa, kedaulatan bisa diinjak-injak. Itu karena ada 10 raja yang akan menyerahkan wewenang dan kekuasaan mereka untuk tunduk kepada si binatang ini, atau yang dikatakan pembinasa keji. Sehingga dia bisa memperoleh kekuatan yang besar untuk bisa menguasai bangsa-bangsa. Ya. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat, ya, nanti saya akan kasih buktinya kepada saudara. Bagaimana kerajaan anti Hamasia itu sedang bangkit di akhir zaman ini, dan ya, saya boleh katakan banyak hamba Elohim, bahkan termasuk Kehilat, mungkin gereja yang tidak menyadari hal itu. Padahal kerajaan yang keempat yang dilihat oleh Nabi Daniel itu sedang ada di depan mata kita. Oke? Saudara perhatikan baik-baik, saya akan mengajak saudara untuk melihat 10 kerajaan ini. Oke. Kerajaan dari binatang ini ya akan didukung oleh 10 kerajaan, 10 raja yang akan memerintah dan menyerahkan kuasanya kepada binatang ini. Nah, 7 kepala. Perhatikan, saya mau saudara perhatikan 7 kepala dan juga 10 tanduk ya. Jadi, kerajaan daripada anti Hamasia, saya pernah bahas. Sebenarnya roh anti Hamasia itu sudah ada dari zaman dahulu. Mulai dari kerajaan Mesir, saudara lihat. Mereka menganiaya Israel, kerajaan Asyur, ya. Semuanya menganiaya sampai di zaman Yesua, kerajaan Romawi berkuasa. Itu roh anti Hamasia sudah ada dari zaman dahulu. Tapi perhatikan, saya mau mengajak saudara untuk melihat yang terakhir ini, yang dimana bukan hanya sekedar rohnya saja akan tampil, tetapi di sini bentuk atau wujud secara daging daripada si pembinasa keji itu akan muncul. Ya, oke, kita lihat 7 kepalanya. 7 kepala ini yang selalu ingin mau membinasakan Israel. Coba kita lihat. Ya, yang pertama, saudara, itu adalah kerajaan Mesir. Ya, kerajaan Mesir. Yang pertama adalah kerajaan Mesir yang mereka menindas bangsa Israel di Mesir, ya, di mana bangsa Israel menjadi budak bagi mereka saat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kerajaan pertama, kepala yang pertama. Lalu yang kedua,
itu ada kerajaan Asyur, di mana waktu bangsa Israel terbagi dua kerajaan, maka 11 suku yang ada di utara itu dikuasai oleh bangsa Asyur. Lalu yang ketiga, kepala yang ketiga, itu adalah Babylon, di mana suku Yehuda, kerajaan selatan, itu dibuang ke Babylon. Saudara lihat, ini selalu mengancam keberadaan daripada Israel. Ini selalu mengancam keberadaan daripada Israel. Ya. Jadi Mesir, Asyur, lalu Babylon. Nah, setelah Babylon, maka muncul satu kerajaan lagi, yaitu Media Persia. Media Persia juga tetap ada orang-orang yang masih dibuang di sana. Ada juga orang-orang Israel yang ditindas di sana. Bahkan waktu di zaman Media Persia itulah kisah Ratu Esther, ya. Dimana kalau saudara baca kisahnya, bangsa Yahudi saat itu mau dibinasakan. Itu di zaman Media Persia. Lalu setelah Media Persia, kepala yang kelima adalah Yunani. Di mana yang kita tahu raja yang terkenal adalah The Great Alexander Agung. Ya. Alexander Agung itu yang menguasai Israel saat itu. Bahkan seluruh dunia, dia ada memiliki 4 panglimanya yang sangat luar biasa. Dan saat itu bangsa Israel ada dalam penindasan daripada bangsa Yunani. Ya, lalu kepala yang berikutnya, yang keenam, itu adalah Romawi. Nah, itu yang di zaman Yeshua. Di mana di situ lagi-lagi bangsa Israel kembali ditindas, saudara. Bahkan Yeshua itu dibunuh di situ, ya. Dibunuh di zaman Romawi. Jadi roh anti Hamasia itu sudah ada dari zaman dahulu. Tapi saudara perhatikan. Mesir, Asyur, Babylon, Media Persia, Yunani, dan Romawi. Baru 6, ya. Nah, siapakah kepala yang terakhir, yang ketujuh? Itulah kerajaan daripada anti Hamasia yang nanti akan berkuasa. Jadi kepala ketujuh inilah kerajaan anti Hamasia yang dikatakan ada 10 tanduk tadi. Oke, kita akan melihat lebih jauh lagi. Jadi saudara sudah tahu kerajaan ketujuh, kepala yang ketujuh yang akan muncul di akhir zaman. Kepala yang ketujuh itulah yang akan memiliki 10 tanduk atau 10 raja yang akan memberikan kuasanya kepada binatang ini untuk menguasai bumi. Ya, jadi nanti akan muncul 10 kerajaan. Oke, saya akan mengajak saudara melihat sedikit sejarah. Waktu terjadi Perang Dunia Pertama, bangsa-bangsa kan berperang, ya, Perang Dunia Pertama. Di situ muncul satu gagasan yang ingin membuat yang namanya Liga Bangsa-Bangsa, yang didirikan pada tahun 1919, ya, sebagai bagian dari perjanjian Versailles. Ada perjanjiannya di sana. Untuk tujuannya untuk supaya menjaga perdamaian dunia, ya. Jadi Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan tahun 1919 itu ada satu perjanjian yang dibangun di sana. Nah, tujuan mereka adalah supaya mencegah perang dunia. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tahun 1939 pecah Perang Dunia Kedua. Maka Liga Bangsa-Bangsa itu gagal, saudara. Gagal untuk menjaga perdamaian bangsa-bangsa. Sehingga Liga Bangsa-Bangsa ini, saudara, akhirnya digantikan dengan yang berikut adalah Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Jadi ternyata Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah Perang Dunia Kedua. Sehingga dibentuklah satu organisasi baru namanya United Nation, atau yang kita kenal dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, saudara, mari kita akan lihat. Organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional global yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Sama dengan yang tadi. Jadi mereka gagal kan di Perang Dunia Kedua. Jadi mereka berusaha bangun satu organisasi mencegah Perang Dunia Ketiga. Jangan sampai terjadi.
Lalu tidak cukup sampai di situ, ada kerjasama internasional dalam organisasi ini untuk mengatasi masalah global, kemiskinan, ya, perubahan iklim, pelanggaran hak, ya, ada 193 negara anggota, ada sekretaris jenderal di sana, dan mereka memiliki 6 badan utama. Majelis Umum, Dewan Keamanan, SOC, ya, ada Mahkamah Internasional, ada Sekretariat Dewan Perwalian, dan banyak sekali badan-badan khusus seperti WHO yang menangani kesehatan, lalu UNICEF, ya, yang menangani kelaparan dan sebagainya, lalu ada UNESCO, ya, ada untuk pendidikan. Namun saudara, dengan adanya PBB untuk mencegah perang dunia ketiga katanya, ya, kan katanya untuk mencegah perdamaian, maksudnya mencegah peperangan. Mereka mau ada perdamaian dunia. Tapi saudara lihat, fakta membuktikan kembali. PBB ada, tapi tidak dapat menghentikan perang antara Israel dengan negara-negara di sekitarnya yang memusuhi dia. Betul tidak, saudara? Tidak bisa. PBB nggak bisa berbuat apa-apa. Lalu Rusia lawan Ukraina. Apa campur tangan PBB? Nggak ada. Lalu saudara, Thailand lawan Kamboja. Belum lagi Amerika yang sempat menginvasi Venezuela. Dan yang terakhir, Amerika ingin mencaplok, saudara, Greenland, wilayahnya Denmark yang ada di bagian atas itu. Nah, apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa menghentikan perang? Saya rasa tidak. Ya. Maka, saudara, perhatikan ya, ada Liga Bangsa-Bangsa, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ada satu organisasi baru yang akan muncul, yang bahkan sudah digagas di sekarang ini, yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump. Ya, dan inilah di setiap perjanjian ini, baik Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu ada yang namanya perjanjian damai. Ya, ada perjanjian damainya. Jadi ditandatangani oleh beberapa negara. Di LBB, Liga Bangsa-Bangsa, itu ada beberapa negara yang tanda tangan. Di PBB ada beberapa negara yang tanda tangan untuk menyetujui misi perdamaian. Tapi apakah itu berhasil? Tidak. Maka saudara harus melihat di akhir zaman ada satu organisasi baru yang akan muncul menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah itu? Nah, ini kita akan masuk dalam intinya. Presiden Donald Trump, ya, Presiden Amerika sekarang, membuat satu organisasi baru. Kalau Bapak Ibu sudah lihat di berita, ya, namanya BOP. BOP ini adalah Dewan Perdamaian Gaza. Nah, saudara, jadi di sini kita harus melihat poin utama dari era 10 tanduk yang ditulis dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu tadi. Akan segera muncul memerintah serta mendukung the beast yang akan segera muncul, ya, dan menandatangani perjanjian damai palsu 1 kali 7 masa terakhir dalam nubuatan kitab Daniel tentang 70 kali 7 masa. 69 kali 7 sudah digenapi. Tinggal satu, karena satu ini harus menunggu perjanjian damai. Nah ini, Bapak Ibu, saya terkejut waktu saya melihat berita di mana Amerika Serikat membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Kalau pembentukan ini sebagai tujuannya untuk misi perdamaian, maka sangat dapat dipastikan bahwa perjanjian damai palsu yang akan ditandatangani oleh bangsa-bangsa itu akan segera terjadi. Dan disitulah sang penunggang kuda putih atau anti-Hamasya akan muncul sebagai pahlawan untuk memperdamaikan Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara lihat betapa kita sangat dekat dengan masa yang dikatakan oleh kitab suci tentang perjanjian damai 1 kali 7 masa itu. Wow, saudara. Bukan satu kebetulan kenapa Amerika mengambil alih
membuat Dewan Perdamaian Gaza. Dan beberapa negara nanti saya akan tunjukkan kepada saudara, mereka bergabung dalam BOP untuk mereka sama-sama menandatangani perjanjian damai. Nah, berarti saudara, kemunculan daripada binatang itu sudah di depan mata kita. Wah, banyak orang saudara berpikir mereka akan rapture lebih dahulu. Ya, banyak sekali pengajaran seperti itu. Tapi saya mau saudara fokus aja. Fokus dengan apa yang kita akan melihat di depan ini. Karena BOP ini sudah dibuat, saudara. Dan nanti akan ada surat perjanjiannya yang akan ditandatangani oleh pembesar-pembesar raja-raja itu. Termasuk 10 raja yang tadi saya bilang, yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada binatang itu. Nah, kita sudah sangat dekat dengan masa atau perjanjian damai 1x7 masa itu. Ya. Oke, kita akan lanjut. Dari 10 raja yang akan memerintah bersama dengan Anti-Masya, ada tanduk-tanduk yang sebenarnya nggak setuju. Nanti saya akan kasih ayatnya. Ya, dari 10 raja ada yang akan menentang kebijakan. Ada 3 tanduk di situ yang nanti akan menentang kebijakan daripada si pembinasa keji ini. Salah satu saya taruh di sini. Baru saya lihat beritanya, yaitu negara Prancis. Ya. Ya. Jadi negara Prancis di sini, saudara ya. Mereka menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Ya. Berarti kita sudah mulai lihat ada satu tanduk yang mulai menentang dia. Ya, perhatikan baik-baik saudara. Prancis menolak bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, BOP tadi. Ya. Apakah ini salah satu tanduk yang akan menentang? Nanti akan dipatahkan oleh si binatang buas itu atau Anti-Masya. Mari kita akan melihat dulu. Daniel 7 ayat yang ke-20. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan lainnya yang tumbuh, dan mematahkan 3 tanduk sebelumnya. Nah ini, yakni tanduk yang mempunyai mata, yang mempunyai mulut yang berbicara, perkara-perkara besar, dan kelihatan lebih besar daripada kelompoknya. Ada 3 tanduk yang akan dipatahkan oleh Anti-Masya, karena mereka menentang kebijakan daripadanya. Satu yang tadi saudara lihat itu adalah Prancis. Kemungkinan yang kedua, kalau saya nggak salah, bisa jadi Jerman. Saya nggak tahu ini yang ketiga siapa. Banyak kita belum tahu, saudara ya. Tapi kalau saudara nanti akan melihat siapa negara yang akan menentang kebijakan itu, negara yang superpower tentunya, bukan negara biasa ya, maka dapat dipastikan itulah 3 tanduk yang akan disingkirkan oleh Anti-Masya, karena mereka nggak bisa tunduk kepada perjanjian damai itu. Tadi saudara sudah lihat ya, satu Prancis. Ya, Presiden Macron ya menyatakan menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza. Artinya dia nggak mau ada perjanjian damai. Nah, ini pasti akan disingkirkan oleh Anti-Masya. Karena dia nggak mau tunduk, ya. Jadi, seperti yang Dafar Elohim ajarkan kepada kita, bahwa semua yang ada di bawah matahari tidak ada yang baru, saudara. Nggak ada yang baru. Baik Liga Bangsa-Bangsa ada perjanjian di dalamnya, ya kan? Perserikatan Bangsa-Bangsa ada perjanjiannya juga. Ya, ada konferensi meja bundar segala macam juga kan? Di Indonesia dibikin juga seperti itu. Lalu ada BOP yang sekarang, Dewan Perdamaian Gaza. Itu juga akan ada surat perjanjian damai tentunya. Pasti ada Bapak Ibu, pasti ada. Saya jamin 100% pasti ada surat perjanjiannya. Sama seperti Liga Bangsa-Bangsa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Maka yang menandatangani itu adalah Anti-Masya dan juga 10 raja yang akan mendukung dia. Yang nggak mendukung dia pasti dipatahkan sesuai dengan ditulis dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-20. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat dengan munculnya BOP, Dewan Keamanan Gaza, maka
Perjanjian damai palsu sudah di depan mata. Sudah sangat-sangat di depan mata kita. Saudara, ya. Banyak yang nggak percaya. Banyak yang masih berharap akan rapture lebih dahulu. Wow, saudara. Perjanjian damai sudah di depan mata kita. Tinggal menunggu sang kuda putih akan tanda tangan. Ya, siapakah dia? Ya, kita belum tahu secara personalnya siapa dia. Tapi yang jelas 10 raja ini akan segera muncul. Dan Bapak Ibu, tadi saya singgung di awal begini. Melalui kedaulatan daripada anti-Hamasiyah, dia akan menginjak. Tadi kan binatang itu akan menginjak-injak ya segala bangsa, semua yang tersisa di kakinya. Artinya dia akan bebas masuk sebuah negara seperti Amerika. Dia itu bisa menginjak-injak kedaulatan negara lain. Maka tidak terkecuali bukan hanya negara-negara di luar sana. Satu ketika saya mau katakan, bisa saja bangsa kita juga kedaulatan diinjak-injak. Loh, ini fakta. Ini adalah fakta yang ditulis dalam kitab suci. Karena nantinya di dunia ini hanya akan ada 10 raja, Bapak Ibu. Asal saudara tahu, hanya akan ada 10 raja yang akan memerintah di dunia ini. Bersama dengan anti-Hamasiyah. Kalaupun ada raja-raja kecil, pasti itu yang memberontak. Ya, termasuk orang-orang pilihan, orang-orang kudus yang ada di masa itu, yang akan dipimpin oleh 2 saksi Elohim yang akan muncul. Mereka pasti akan berontak. Tapi dunia ini, semua kedaulatan negara itu akan dilanggar, saudara, oleh sang binatang itu. Karena dia sangat mengerikan. Dan dia punya power, dia punya kuasa yang besar untuk menginjak-injak sebuah negara dan kedaulatannya. Jadi jangan saudara pikir, wah NKRI bisa utuh begitu saja. Ya. Ketika binatang itu muncul dengan 10 raja, semua harus tunduk. Yang tidak menyembah dia, yang tidak sepakat dengan dia, akan dikalahkan. Atau akan dihancurkan. Nah, ini satu negara sudah mulai coba-coba. Kita mulai melihat satu tanduk ini yang pasti nanti akan dipatahkan oleh anti-Hamasiyah. Ya. Oke. Kita akan lanjut. Wahyu. Ya, tadi kan kita sudah baca di kitab Daniel ya. Dia menulis juga tentang tanduk-tanduk yang ada 3 tanduk yang menentang anti-Hamasiyah, lalu dipatahkan oleh anti-Hamasiyah, ya. Ada yang tanya, siapa kira-kira 10 raja? Ya. Nah, ini belum bisa dipastikan, tapi kalau bicaranya satu negara kayaknya kurang ya. Nanti saya ada dapat sesuatu dari kiriman dari ada seorang saudara di luar negeri. Mungkin belum 100% benar, tapi kita patut untuk melihat peta wilayah 10 kerajaan. Saya akan kasih di bagian akhir ya, sabar ya. Sabar saudara, nanti saya akan kasih di bagian akhir. Nah, kalau kita pastikan negara-negaranya, ya mungkin belum. Tapi kalau saya kasih bocoran aja ya, kayak Amerika, Inggris itu pasti. Itu pasti. Kayak yang kuat begitu, China itu pasti. Pasti itu dari salah satu dari 10 raja itu. Tapi kita lihat dulu koneksi antara kitab Daniel dan kitab Wahyu ya. Wahyu 17 ayat 12 sampai 13. Dan ke-10 tanduk yang telah engkau lihat adalah 10 raja yang belum menerima kerajaan. Perhatikan, 10 raja ini belum menerima kerajaan. Sekarang ini mereka belum ada. Ya. Tetapi mereka akan menerima wewenang sebagai raja 1 jam bersama binatang buas itu, anti-Hamasiyah. Mereka ini mempunyai satu tujuan, berarti ada tanda tangan perjanjian damai. Bahkan kuasa dan wewenang mereka akan menyerahkannya kepada binatang itu. Nah, lebih jelas lagi yang ditulis Rasul Yohanes ya. Jadi 10 tanduk ini akan berikan kekuasaan mereka. Mereka akan seia, sekata, satu tujuan. Dan mereka serahkan wewenangnya. Makanya binatang ini akan berkuasa sangat super power, saudara. Dia punya power yang sangat besar. Karena dia diberikan kuasa oleh 10 raja yang nantinya akan memerintah di masa itu. Ya. Oke, kita akan melihat lebih lanjut. Saudara,
Perhatikan tadi yang saya katakan tentang binatang itu akan menginjak-injak segala kedaulatan ya. Kita sekarang akan melihat negara-negara superpower lebih dahulu. Seperti Amerika, Rusia, China. Itu sedang menunjukkan powernya. Kira-kira kalau menurut saya, ya mereka-mereka inilah yang akan menjadi salah satu daripada raja-raja atau tanduk-tanduk itu. Ya, 10 raja ini akan segera muncul dan mereka akan memerintah dunia bersama anti-Hamasia sebagai raja tunggal, hanya satu. Dan mereka akan menerapkan sistem part of the beast sesuai dengan Wahyu pasal 13 yang saudara semua sudah pelajari. Oke, saudara bisa lihat negara-negara superpower itu sudah mulai memperlihatkan kekuasaan mereka untuk menguasai atau mengintervensi ya kedaulatan satu negara. Contoh, yang pertama adalah Rusia. Rusia berusaha mengambil alih Ukraina, betul? China sudah mulai menunjukkan kekuatannya, berusaha mengambil Taiwan. Lalu Amerika yang terbaru berusaha mengambil Greenland, tapi dicegah oleh Jerman dan NATO saat itu, mengirim pasukan ke Greenland ya untuk mewaspadai okupasi atau Amerika yang mau mengambil Greenland untuk kepentingan mereka. Nah, bahkan bukan satu yang mustahil ya, Indonesia pun bisa dikuasai oleh salah satu daripada ke-10 raja ini yang akan segera memerintah. Negara kita bisa dibilang negara besar, tapi kekuatannya rapuh. Karena dari dalam banyak korupsi. Banyak hal-hal yang pemecah belah, sara, ya, isu agama, itu bisa membuat terpecah-pecah. Sehingga dengan kondisi atau keadaan negara kita yang seperti itu, sangat mudah sekali dikuasai oleh raja-raja yang nanti akan berkuasa. Karena itu sudah ditulis dalam Wahyu pasal yang kita baca tadi, 17 ya. Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai 13. Jadi 10 tanduk ini akan menguasai seluruh dunia. Dan dunia ini akan terbagi di dalam 10 kerajaan yang akan memerintah bersama dengan anti-Hamasia. Lalu mereka akan menguasai bumi. Ya, perhatikan BOP tadi. Dewan Keamanan atau Dewan Perdamaian Gaza. Dan itu dibentuk, tujuannya adalah supaya perjanjian damai 1x7 masa itu harus segera digenapi. Dengan munculnya 10 tanduk ini akan menyerahkan kekuasaan mereka, maka sudah pasti akan terjadi perjanjian damai itu. Sudah lihat? Ya, oke. Nah, 10 raja ini akan mulai memerintah. Lalu apa yang akan terjadi ketika 10 raja ini akan muncul? Apa yang akan terjadi ketika binatang ini akan segera muncul? Mari lihat Wahyu 17 ayat yang ke-14. Wahyu 17 ayat 14. Mereka ini akan berperang dengan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, sebab dia adalah Elohim para tuan dan raja para raja, dan mereka yang bersamanya adalah yang terpanggil dan yang terpilih dan yang setia. Perhatikan, 10 kerajaan ini bersama dengan anti-Hamasia itu akan memerangi anak domba dan para pengikutnya, yaitu kita semua. Itulah yang akan terjadi. Sehingga masa-masa kemunculan ke-10 kerajaan ini harus kita waspadai dengan berjaga-jaga serta mempersiapkan segala sesuatunya. Karena jelas dalam ayat ini Bapak Ibu, kalau 10 raja ini muncul dan menyerahkan kekuasaannya kepada pembinasa keji itu, maka sudah dapat dipastikan orang kudus, umat pilihan Elohim, akan segera mengalami yang namanya penganiayaan besar-besaran. Makanya kita harus berjaga. Makanya kita harus bersedia, ya, berjaga-jaga dan berdoa. Karena waktunya sudah sangat dekat. Saudara lihat dengan munculnya BOP, Dewan Perdamaian Gaza. Maka 1x7 masa
itu akan segera digenapi. Maka Mesias palsu itu akan segera berdiri dan menyatakan diri sebagai Elohim. Oke, kita akan lanjut ya. Jadi keadaan ini akan segera terjadi, maka kita harus waspada. Karena dia akan memerangi anak domba dan mengalahkan, ya. Anak domba akan mengalahkan dia. Tetapi sebelum itu, umat-umat pilihannya atau orang-orang pilihan dari anak domba, yaitu saudara dan saya, itu akan diperangi. Sesuai yang tertulis dalam kitab Wahyu dan juga di dalam kitab Daniel. Kita semua akan diperangi. Bahkan di dalam kitab Daniel ditulis kerajaan itu akan menang. Umat-umat kudus Elohim itu akan dikalahkan. Sebelum Yeshua datang ya. Karena ketika Yeshua datang, dia akan berperang dan dia akan mengalahkan 10 raja itu bersama dengan anti Hamasya. Nah, ini sudah di depan mata. Saudara jangan berpikir, oh ini sampai 2030, 2032. Oh no, tidak. Di depan mata. BOP sedang muncul. Maka perjanjian damai palsu pasti segera akan digenapi. Mari berjaga-jaga Bapak Ibu. Ini akan segera dimulai ya. Oke, kita lanjut lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang terjadi kalau BOP, Dewan Perdamaian Gaza ini dibentuk? Lalu ada raja-raja yang akan tanda tangan di sana. Lalu Israel akan mengalami yang namanya masa aman, di mana segala bangsa yang menyerang, termasuk Iran kan sudah mau ganti pemimpin juga. Baik itu Hamas, kerajaan-kerajaan Arab yang menyerang Suria, Libanon, itu akan berhenti menyerang Israel. Di masa itu akan terjadi yang namanya perdamaian, tapi itu palsu ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikianlah firman Elohim. Dan mengenai waktu dan saat, hai saudara-saudara, kamu tidak punya keperluan untuk dituliskan bagimu. Karena kamu sendiri mengetahui dengan cermat bahwa hari Yahweh datang sedemikian rupa seperti pencuri pada waktu malam. Sebab ketika mereka mengatakan damai, perhatikan, ketika mereka mengatakan damai, siapa yang ngatakan damai? Ya orang-orang tadi yang mau tanda tangan perjanjian damai. Ketika mereka mengatakan damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan datang, pembinasa keji tentunya ya, atas mereka. Atas siapa? Orang Israel. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita yang sedang mengandung, dan mereka sama sekali tidak bisa luput. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Ketika mereka berkata semua damai dan aman, ada suratnya, tanda tangan perjanjian damai, Israel masuk dalam masa tenang, gak ada lagi roket-roket, gak ada lagi penyerangan ke Israel, maka justru disitulah kita sedang memasuki fase 1x7 masa yang akan datang. Ini sudah sangat dekat. Dan dikatakan di situ tiba-tiba kebinasaan itu datang atas mereka. Sama seperti rasa sakit bersalin pada wanita. Tiba-tiba. Wanita itu kalau mau bersalin rasa sakit, tiba-tiba langsung sudah melahirkan. Bisa dengan sangat cepat, saudara. Dan tidak ada yang luput. Semua akan mengalaminya. Makanya kalau saya bilang tadi Liga Bangsa-Bangsa ada perjanjian damai, Perserikatan Bangsa-Bangsa ada perjanjian damainya. Nanti, saudara, BOP pasti ada perjanjian damai. Dan disitulah akan terjadi perjanjian damai palsu 1x7 masa. Jadi kalau saya lihat Amerika ya membuka jalan memang. Salah satu dari tanduk inilah yang membuka jalan. Tapi tentang siapa dia, pembinasa keji atau anti Hamasya atau anti Mesias, ya kita nggak tahu, saudara ya. Saya juga nggak tahu siapa dia ya. Nanti pasti saudara akan mengetahui. Ya, pasti saudara semua akan mengetahui siapa dia. Pasti akan melihat, pasti akan diberitakan. Karena dialah yang akan muncul sebagai aktor yang akan mendalangi perjanjian damai itu. Nah, ini waktunya sudah di depan mata kita, saudara. Kalau kita nggak mau bangkit dan berjaga-jaga, hanya berpikir, wah saya rapture.
Padahal saudara lihat, ini sudah 2026. Bentar lagi bulan Februari, Maret, semua yang bernubuat akan rapture, tapi ternyata nggak rapture. Nah, disinilah saudara imanmu akan diuji. Karena ini semua di depan mata kita. Saudara mau percaya atau tidak ya terserah. Itu hak saudara. Tetapi kebenaran firman Elohim tidak dapat dibatalkan, tidak dapat dibantah, tidak dapat digagalkan. Ya, semua pasti terjadi. Ya. Jadi mulai dari perjanjian damai yang akan digagas oleh Amerika, itu semua pasti terjadi. Ya. Maka saya percaya begini Bapak Ibu, satu hal, bahwa semua sesuatu yang terjadi itu nggak ada yang terjadi secara kebetulan. Kenapa Presiden Amerika sekarang namanya Donald Trump? Trump itu adalah trompet, peringatan. Trump adalah peringatan. Bisa jadi dia adalah peringatan akhir, di mana perjanjian damai 1x7 masa itu akan segera dimulai. Oke, kita akan lanjut. Ya. Ketika Dewan Perdamaian Gaza dimulai, maka kemungkinan perjanjian damai 1x7 masa akan segera ditandatangani, sehingga Israel sudah dapat dipastikan bisa membangun bait suci. Dengan bantuan siapa? Kores. Nah, benar kan saudara? Yang saya sampaikan minggu yang lalu tentang Kores akhir zaman. Reza Pahlavi baru saja mengingatkan dunia. Siapa Iran sebenarnya? Dia pergi ke Israel, yang saya kasih lihat fotonya kan kepada saudara. Saya kasih lihat ya fotonya kepada saudara minggu yang lalu. Dan waktu dia ke Israel, dia menunjukkan bahwa dirinya adalah keturunan daripada Cyrus Agung. Siapa itu Cyrus Agung? Kores. Cyrus itu kalau bahasa di Indonesia kita Kores. Cyrus the Great, ya, itulah Kores. Nah, berarti sangat-sangat benarlah bahwa bangsa Iran akan muncul, ya, dan membantu, pasti akan tanda tangan perjanjian damai itu karena Kores di akhir zaman ini akan segera muncul. Saya sih nggak menyelidiki secara langsung loh ya tentang siapa Reza Pahlavi ini. Tapi saya kaget pernyataan dia bahwa ternyata dia adalah keturunan daripada Raja Kores yang agung, Cyrus. Berarti ini sudah di depan mata. Ya, Reza Pahlavi menegaskan bahwa dirinya adalah keturunan dari Cyrus, Kores yang agung. Sehingga semua nubuatan kitab suci sedang menuju, ya, mengerucut menuju kepada penggenapan seperti yang tertulis dalam kitab suci. Sudah mulai nampak ya. Sudah mulai kelihatan raja-raja yang akan mendukung anti-Hamasiyah. Sudah mulai kelihatan bagaimana bait suci akan segera berdiri. Wow. Ini luar biasa saudara. Kitab suci tidak pernah salah. Luar biasa. Jadi kita semua akan masuk di dalam fase itu. Saudara harus berjaga-jaga. Kalau sampai Iran ganti kepemimpinan, maka sudah pasti Iran akan tanda tangan. Iran pasti akan masuk dalam BOP. Dan mereka akan tanda tangan setuju Israel membangun bait suci. Maka terjadilah perdamaian palsu. Haleluya. Oke, kita lanjut. Semakin menarik saudara ya. Oke. Jika perjanjian damai palsu ini segera ditandatangani, maka itu berarti waktu kita sangat singkat untuk mempersiapkan segala sesuatu. Sangat singkat Bapak Ibu. Kalau ini sampai ditandatangani, saya mau bilang, saudara, jangan berlama-lama. Seperti apa yang Pak Dharma pernah sampaikan, itu pasti akan digenapi, segera. Ya, akan ada yang namanya The Great Reset. Mati lampu, dikasih mati semua. Pasokan listrik akan dimatikan. Pasokan air bersih dimatikan. Internet dimatikan. Makanan semua di stop. Nanti begitu lampunya nyala,
tiba-tiba harus ada pemberlakuan sistem digital ID. Ya, siapa yang melakukan semua ini? Ya pasti orang-orang itu. Orang-orang yang punya kedaulatan kuasa itu. Mari kita lihat ayat di dalam Efesus. Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Di dalamnya pada satu ketika kamu berjalan menurut zaman dunia ini. Menurut penghulu otoritas angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Nah ini. Roh-roh yang penghulu otoritas yang punya kuasa. Roh-roh anti Hamasiyah. Sekarang itu sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Mereka lagi kumpul. Mereka lagi bikin, katanya perdamaian. Tapi bukan perdamaian, benar perdamaian. Dari dulu mereka selalu buat, gagal. Liga bangsa-bangsa gagal. Ya, mereka buat PBB juga gagal. Ya. Nanti BOP, itu cuma sementara, saudara. Percaya karena firman yang menulis pada pertengahan 1x7 masa itu, maka dia akan menghentikan korban. Dan dia akan mulai menunjukkan siapa jati dirinya sesungguhnya, yaitu pembinasa keji. Waktunya cuma kurang lebih 3,5 tahun, saudara. Persiapannya untuk kita memasuki masa di mana 3,5 tahun akhir, di mana di situ akan terjadi penganiayaan yang berat, masa-masa yang berat, saudara. Kalau 1x7 masa ini ditandatangani, sudah, berarti kita akan masuk dalam 7 tahun itu. 3,5 tahun pertama, itu masih penerapan sistem. Jadi anti Hamasnya nggak akan terus terang menyatakan dirinya sebagai Elohim. Dan Israel akan memasuki fase damai. Tidak ada peperangan. Dunia akan masuki fase damai. Tapi perlahan, mereka akan masuk lewat digital ID. Mereka akan masuk di dalam sistem. Mereka akan buat sistemnya. Begitu sistemnya ready, jadi semua, maka di pertengahan 1x7 masa itu, dia akan menyatakan diri. Sehingga saudara harus tunduk, kalau tidak pasti dibunuh. Ya. Oke. Kita akan lanjut lagi. Jadi roh-roh yang berkuasa di antara anak-anak durhaka di zaman ini, itulah yang memprakarsai perjanjian damai palsu yang nanti akan dibuat ini. Ya. Mengapa dunia sedang mempersiapkan keadaan darurat, saudara? Ya. Mengapa dunia sedang mempersiapkan keadaan darurat? Belanda, Jerman kasih bagi pamflet persiapan keadaan darurat 72 jam. Indonesia lewat Pak Komjen Dharma kasih peringatan tentang 7 hari. Mengapa dunia sedang memperingati tentang masa-masa darurat? Ya karena, saudara, ada satu agenda mereka yang namanya Great Reset. Itu akan segera diberlakukan. Jadi semua akan di shutdown. Tadi saya katakan listrik, air, internet, semua bahan pasokan makanan. Nah, ketika nanti listriknya dinyalakan kembali, maka saudara yang akan mengakses semua itu, baik perbankan, listrik, air, ya, semua akses-akses yang umum, fasilitas umum, saudara harus diwajibkan untuk mendaftar ID digital. Bahkan di Malaysia saya dengar, saudara, itu semua penumpang yang akan berangkat wajib punya ID digital. Nah, jadi tujuan Great Reset itu apa? Untuk memulai ulang dari awal. Sistem yang mereka bangun harus dimulai. Maka segala bangsa harus ditundukkan. Maka 10 raja ini harus memerintah. Dan kerajaan-kerajaan ini akan mengambil alih, mencaplok kedaulatan bangsa lain melalui sistem yang mereka buat. Satu aja saya bocorkan kepada saudara ya. Ini mudah-mudahan nggak di take down ya. Gini saudara. Dalam undang-undang kesehatan, perhatikan, dengar baik-baik. Saya nggak akan ulang ya. Saya takut di take down videonya. Dalam undang-undang kesehatan, itu ada satu undang-undang yang akan dibaharui, yaitu yang
mewajibkan setiap orang harus mengikuti arahan dari pemerintah untuk jika terjadi yang namanya pandemi secara skala global. Salah satu adalah ketika nanti terjadi pandemi, saudara harus diwajibkan, tidak boleh menolak untuk menerima suntikan. Kalau saudara menolak, konsekuensinya adalah denda 500 juta atau penjara. Itu undang-undang bukan dari Indonesia, tapi undang-undang itu dari dunia, dibawa masuk ke Indonesia. Dan itu bukan hanya untuk Indonesia, seluruh bangsa, seluruh negara harus menyetujui undang-undang itu. Kalau tidak, maka bangsa tersebut, itu sekarang kan zaman perang, itu bukan lagi perang senjata. Amerika kemarin melawan Venezuela, saudara, mereka perang bukan perang senjata. Dia pakai itu gelombang radio yang cukup tinggi di udara, sehingga tentaranya mereka, saudara, itu sampai muntah-muntah, muntah-muntah, nggak bisa ngelawan. Dia nggak pakai nuklir, dia nggak pakai senjata canggih, dia nggak pakai pesawat, cuma main di gelombang. Nah, saudara bayangkan kalau sebuah negara nggak tunduk kepada sistem mereka mau Great Reset terus negara itu nggak tunduk, pasti dicaplok, saudara, dikunci dari segala arah, dan mau nggak mau akhirnya tunduk kepada sistem mereka itu. Ngeri, sangat ngeri, saudara. Ya, jadi dunia ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang dipenuhi oleh roh anti Hamasiyah, ya, yang bekerja di antara orang-orang yang haus akan kekuasaan. Sudah lihat, baik Amerika mau negara apapun, semuanya haus kekuasaan, haus menguasai harta. Apalagi Indonesia punya emas, ya, punya batu bara, punya rempah-rempah yang banyak, kekayaan laut. Wow, pasti menjadi incaran bangsa-bangsa. Ya pasti 10 kerajaan itu. Jadi jangan bilang Indonesia nggak akan diinvasi. Oh, sangat-sangat mungkin, Bapak Ibu. Dan sekarang raja-raja tersebut sedang diundang untuk masuk dalam Dewan Perdamaian Gaza. Nah, Bapak Ibu Saudara, dunia ini, sebelum saya akan kasih tunjuk satu gambar kepada saudara, dunia ini sedang masuk dalam peperangan rohani yang dahsyat. Banyak orang nggak sadar. Kenapa saya katakan peperangan rohani yang dahsyat? Karena roh-roh yang menunggangi orang-orang durhaka itu bekerja di angkasa. Mereka masuk dalam orang-orang durhaka. Dan mereka melakukan atau buat sistem, buat macam-macam di dunia ini untuk menguasai dunia. Maka saya bilang ini adalah peperangan secara roh. Sehingga kita sebagai pengikut Yeshua harus punya persiapan secara roh juga. Yaitu manusia rohani atau batinnya kita harus diperlengkapi dengan selengkap senjata Elohim dalam Efesus pasal 6. Nah, tadi malam kami mesbah doa dan saya sampaikan tentang 3 hal yang akan membangun manusia batinia. Tapi saya nggak akan bahas di sini. Saya mungkin akan buat video singkat ataukah itu live singkat, saya nggak tahu ya. Nanti saya akan bagikan ke saudara. Ini persiapan untuk berperang di dalam peperangan rohani untuk melawan roh-roh yang bekerja di angkasa yang menguasai orang-orang durhaka ini. Nanti saya akan share videonya ya. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara di mana raja-raja itu sudah mulai bergabung dengan BOP atau Dewan Perdamaian Gaza. Jadi 10 tanduk ini sudah mulai diundang dan mereka sudah mulai akan bergabung. Mari kita lihat. Ya. 60 negara diundang Donald Trump ikut BOP. Ya, dikatakan indikasi menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Ya karena Perserikatan Bangsa-Bangsa pasti akan kalah dengan perjanjian damai yang nanti yang terbaru ini. Seperti Liga Bangsa-Bangsa kan diganti dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa nanti akan diganti dengan yang akan dikuasai oleh 10 raja dan anti Hamasiyah ini. BOP. Sudah lihat situ? Ada Cina dapat undangan ya soal Dewan Perdamaian Gaza. Ada satu lagi kalau tidak salah
Sebentar ya. Saya lupa mungkin taruh satu gambar lagi di situ. Satu lagi Rusia. Rusia. Jadi ada Cina dan Rusia, ini kekuatan yang besar. Ya, ini ada di sini, saya lupa taruh di itu ya, di PowerPoint-nya. Jadi Rusia juga diundang untuk masuk di dalam BOP. Ya, Dewan Perdamaian Gaza. Nah, jadi China sudah ada 60 negara diundang, termasuk Indonesia. Wow. Luar biasa, Saudara. Jadi sedang menuju kepada perjanjian damai palsu. Ya. Perjanjian damai palsu. Nih. Cina dapat undangan. Rusia. Udah pasti negara-negara kayak Eropa, Inggris, itu kerajaan, negara-negara kerajaan, itu pasti diundang semuanya. Dan kita sedang menuju ke sana. Sedang bersiap memasuki perjanjian damai 1x7 masa. Nah, secara spesifik Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan ini ya. Secara spesifik kita belum tahu siapa-siapa yang dikatakan 10 raja itu ya. Namun saya akan bagikan satu gambar di akhir daripada live streaming pada malam hari ini. Jadi saudara semua sudah tahu ya, kita sedang menuju ke sana. Ya, ada yang tanya, kok 60 negara? Apa ada hubungan dengan 666? Ya bisa jadi Pak April ya. Bisa jadi. Tapi yang saya akan fokus bukan 60 negaranya. Karena yang memerintah itu ada 10 negara saja. 10 bangsa, 10 kerajaan, maaf. Kerajaan, jadi bukan negara ya. Kalau bicara kerajaan berarti itu mungkin beberapa negara akan digabung. Lalu mereka akan jadi satu kerajaan yang nanti akan dikepalai satu raja. Sesuai dengan kitab Daniel 7 dan Wahyu tadi yang kita sudah baca. Itu pasti terjadi, ya dan amin. Jadi mungkin negara Indonesia akan bergabung dengan siapa untuk bisa jadi satu tanduk itu, kerajaan yang nanti akan mendukung pemerintahan anti Hamasiyah. Nah, saya akan akhiri dengan ini, jadi tidak akan lama live streaming ya, tidak seperti biasa karena memang materinya tidak banyak. Tapi saya langsung mau to the point aja kepada saudara supaya saudara memahami tentang 10 raja yang akan segera memerintah ini. Ya, dari ke 10 tanduk itu ada 3 yang patah. Saya sudah kasih satu bocoran. Ada satu bangsa ya yang nanti akan dipatahkan oleh si anti Hamasiyah ini. Mungkin akan menyusul lagi yang lain ya. Nanti kita akan lihat. Tapi saya belum bisa menentukan siapa-siapa. Tapi yang luar biasanya ada seorang dari luar negeri mengirimkan saya gambar ini. Oke, kita akan melihat bersama. Sebelah kiri, saudara boleh lihat ini peta dunia ya. Ada benua-benua, jadi benua Amerika di situ, benua Eropa, lalu ada Rusianya di sana ya, ada Afrika, Asia, Australia. Nah, sekarang saudara lihat gambar yang ada di sebelah kanan, yang ada nomor-nomornya itu ya, urutannya satu itu apa saudara? Kanada ini ya, saudara bisa lihat nggak ini? Ya, Kanada dan Greenland di sebelahnya. Itu masuk wilayah Denmark. Jadi yang diperkirakan di situ antara Kanada akan bersatu dengan Greenland. Dan mereka akan membentuk kerajaan tanduk yang pertama. Ya, kemungkinan. Tapi ini, maaf saudara, ini bukan 100% benar ya. Tapi kira-kira akan seperti ini. Nanti saudara akan lihat realnya nyatanya nanti ya. Tapi ada dapat satu penggambaran sesuai gambar ini yang ada seseorang yang memberikan kepada saya dan mereka menguji dan mereka juga melihat dari banyak aspek. Kira-kira gambarnya kayak gini. Lalu yang kedua, itu benua apa saudara? Eropa. Kemungkinan ini akan dipimpin oleh Inggris. Atau mungkin Inggris sendiri karena dia di bawah ya. Karena Inggris itu dia terpisah dari Uni Eropa. Inggris kan sudah memisahkan diri dari Uni Eropa. Jadi kemungkinan Inggris akan sendiri. Tapi saya juga nggak tahu apakah Inggris akan memimpin kembali Eropa. Tapi yang jelas yang kedua ini wilayah Eropa. Oke, nah wilayah yang ketiga itu ada di Jepang. Ya, kelihatan ya, Jepang. Jadi Jepang ini akan masuk
sebagai satu kekuatan daripada 10 tanduk. Karena sekalipun dia tidak terlalu besar, tapi dia punya power dalam ekonomi yang luar biasa. Kalau Eropa nggak usah tanya, Kanada ya sama dengan Amerika juga ya. Lalu yang keempat itu benua Australia. Dan ada satu negara di bagian Afrika Selatan ya. Afrika Selatan itu punya hubungan dekat dengan Australia. Dan sepertinya Afrika Selatan ini akan bergabung dengan Australia sebagai tanduk yang keempat. Ya. Perhatikan, nanti kita akan lihat Indonesia. Lalu yang kelima di situ apa, Saudara? Ya, negara Rusia. Sudah otomatis pasti dia satu tanduk. Karena saya sudah bilang tadi sama Saudara. Rusia ini kemungkinan akan bersatu dengan ada sebagian di atas daripada China itu kayaknya Mongol ya. Saya nggak bisa kelihatan di sini. Apa itu? Mongol ya. Lalu yang di ujung semenanjung itu, yang di atas Jepang. Coba Saudara boleh lihat di layar ya. Kemungkinan Rusia dan utara daripada China ini, termasuk Mongol, itu akan dikuasai oleh Rusia. Dan Ukraina pasti akan ditaklukkan. Ya, itu yang kelima. Lalu yang ke berapa? 6. 6 ini dari Amerika Selatan, Latin ya, sampai ke yang atas itu United States ya, Amerika Serikat. Jadi sepertinya Amerika Serikat akan menguasai sampai ke benua Amerika Latin yang di bawah itu. Itu akan jadi satu tanduk. Dan akan tentu otomatis akan dipimpin oleh Amerika Serikat. Itu tanduk yang ke-6. Bisa kemungkinannya ya karena Amerika invasi kemarin Venezuela ya. Jadi itu bisa saja terjadi. Dan Brasil, Argentina, semua yang ada di sana ya, Paraguay dan semuanya negara-negara Latin itu akan dikuasai oleh Amerika sebagai satu tanduk. Lalu yang ke-7. Ini benua apa ini? Di atas Afrika ini ada Afrika Utara ya. Itu ada Tunisia, ada Turki. Kemungkinan ini juga Turki bisa kuasai ini. Ya, dan sebagian Asia. Jadi Afrika yang bagian atas dan sebagian Asia, di situ ada Tunisia, ada Maroko, lalu di sebelah Asianya itu ada Turki. Dan kalau feeling saya, kemungkinan yang akan menguasai ini adalah Turki. Ya, kerajaan Ottoman yang akan bangkit di akhir zaman. Ya, Turki, karena Turki ini satu kekuatan militer yang kuat, cukup kuat, Saudara. Dan mereka juga sering mengintimidasi Israel, ya. Ya, oke, yang ke-7. Lalu yang ke-8, kerajaan Afrika. Ada Mesir di dalamnya, Nigeria dan semuanya. Ya, ini kayaknya Mesir di atas ya. Mesir kayaknya akan gabung dengan Turki. Karena sepertinya Mesirnya di atas. Yang di tengah ini Afrika Tengah ya, Bapak Ibu. Ya, yang 8 ini Afrika Tengah. Jadi ya Nigeria segala macam di dalam situ ya. Ada apa lagi Saudara? Nigeria, lalu Ethiopia, macam-macam. Ya pokoknya negara di bagian Afrika Tengah. Karena yang selatan itu akan bergabung dengan Australia. Inilah kerajaan yang ke-8, tanduk yang ke-8. Lalu yang ke-9. Nah, Saudara lihat India sampai di situ Malaysia, Thailand, Brunei, Vietnam dan semua itu sampai Indonesia, sampai ke Timor Leste, sampai ke Papua New Guinea, sampai ke Filipina di atas utara Indonesia, itu akan dikuasai oleh tanduk yang ke-9. Kalau mungkin ya antara Indonesia atau India. Siapa yang paling kuat? Yang kemungkinan negara-negara ini akan bersatu, termasuk ASEAN pasti ini ya. ASEAN akan gabung dengan India dan mereka akan menjadi satu tanduk di sana untuk bersatu dengan anti Hamasiyah. Lalu yang terakhir, Cina, sudah pasti. Karena dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, sekalipun mungkin gambar ini tidak akurat 100% ya. Tapi setidaknya berikan penggambaran bagi kita semua bahwa apa yang ditulis dalam kitab Daniel dan kitab Wahyu itu sesuatu yang bukan dongeng, itu memang benar-benar akan digenapi. Jadi kita perlu berjaga-jaga, kita perlu
berwaspada, kita perlu mempersiapkan segala sesuatu, ya. Yang terpenting bukan kapan soal rapture-nya, siapa anti Hamasianya, siapa 7 rajanya, bukan itu yang terpenting. Tapi yang terpenting adalah kesiapan iman kita di dalam kita menghadapi masa-masa kesukaran yang sedang ada di depan mata kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, mari persiapkan hidup kita sungguh-sungguh untuk kita memasuki masa ini. Oke, kita akan lihat slide yang terakhir. Jadi kita sudah semakin mendekati penggenapan kesudahan zaman seperti yang tertulis dalam kitab suci. Oleh karena itu, mari bersiap sedia Bapak Ibu, karena waktu kita sangat singkat, ya. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan membaca dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-28. Jadi kalau saudara melihat semua ini, pasti ini akan segera terjadi, ya. Namun ketika hal-hal ini mulai terjadi, tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sedang mendekat. Nah, haleluya, amin. Ketika saudara mulai melihat BOP mulai muncul, negara-negara besar mulai bergabung, mulai mengadakan perjanjian damai, dan bukan satu kebetulan namanya itu Dewan Perdamaian Gaza. Berarti ada hubungannya dengan Israel, sudah pasti karena dia pohon ara. Yesua bilang kamu harus lihat Israel, sang pohon ara itu, itulah jam jarumnya Bapa Yahweh, yaitu Israel. Saya jawab dulu yang bertanya, ya. Yang mana? Oh ya, Iran dan Israel, ya, akan masuk di mana? Oke, Israel otomatis akan dikuasai oleh anti Hamasiyah. Sehingga Israel pasti akan ditaklukkan oleh salah satu dari tanduk itu. Tetapi karena kitab suci mencatat anti Hamasiyah akan mendirikan kerajaannya di Israel, sudah pasti otomatis Israel itu akan dikuasai oleh anti Hamasiyah. Pasti akan dikuasai karena dia di situ kan dibilang di antara laut dan gunung permai, yaitu Yerusalem. Sekarang yang Gaza itu akan kenapa sekarang dibongkar? Karena ternyata kalau saudara pelajari lebih dalam, Gaza itu dalam nubuatan kitab Daniel, antara laut Mediterania, di depannya itu Gaza. Depan Gaza ada laut Mediterania, lalu di belakangnya itu ada Yerusalem. Kalau Bapak Ibu yang pernah pergi ke Israel pasti tahu. Nah, di antara dua tempat itu, gunung permai dan lautan yang dimana dia akan muncul, di tengah-tengahnya itu ada Gaza. Gaza ini sangat penting. Mengapa? Karena dalam nubuatan kitab Daniel, disitulah pembinasa ini akan mendirikan tenda kediamannya. Ya, jadi perhatikan Bapak Ibu. Ini sudah sangat dekat dan pembinasa itu akan ada di Yerusalem. Sehingga kemungkinan saat itu pasti Israel akan dikuasai oleh salah satu tanduk itu atau anti Hamasiyah sendiri yang akan ada di sana. Nah, untuk Iran, kemungkinan Iran akan bergabung bersama dengan kerajaan Arab dan sebagian daripada Afrika Utara, karena di situ ada kerajaan-kerajaan negara Islam, ya, kayak Mesir, lalu Maroko, itu yang di benua Afrika, tapi yang di bagian utara itu kan seperti Mesir, ya, mereka itu akan bersatu dengan kerajaan Arab, Liga Arab, itu akan jadi satu kerajaan sepertinya di 7 ini. Ini kan saudara boleh lihat, ya, ini kan Afrika Utara sama digabung sama kerajaan-kerajaan Arab nih, ada di sini semua, ya, Israel, Iran semua ada di sini, akan masuk di yang 7 ini. Ya, akan dikuasai oleh kerajaan Arab. Salah satu daripada 10 tanduk yang akan muncul. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Amerika jadi panglima anti Hamasiyah memakai simbol patung Liberty. Iya betul. Liberty itu kan gambar perdamaian, kebebasan. Jadi itu patung Liberty itu sebenarnya patungnya Helal bin Sakar. Asal saudara tahu, ya.
Sehingga perjanjian damai itu akan diprakarsai memang oleh Amerika. Dan memang tandanya, patungnya sudah ada di sana, liberty, perdamaian atau kebebasan. Itu kan simbol liberty. Itu adalah Helal bin Sakar, itu adalah Lucifer atau Luciel. Dan di sanalah dia akan memprakarsai tentang perjanjian damai. Nah, jadi dalam ayat yang terakhir tadi kita baca, ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu ya, kalau hal-hal ini sudah mulai terjadi, maka tegaklah dan angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sedang datang. Apa ini penebusan? Rapture. Penebusan tubuh. Dari tubuh yang fana, ya, kita akan ditebus dalam tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni,
Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran